Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nurse, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini, Asep Konten akan membahas seputar asuhan keperawatan pada kasus vitiligo. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu. Langsung saja kita ke pembahasan. Check this out. Pertama, pengertian vitiligo. Vitiligo merupakan bercak pada area kulit yang mengakibatkan warna kulit tidak merata. Hal ini dikarenakan kerusakan melanosit sehingga kehilangan produksi melanin. Contohnya itu seperti yang digambar ini, ada salah satu model yang terkenal di Amerika yang bernama Winnie Harlow. Nah, ini juga yang mengidap vitiligo tetapi tetap percaya diri dengan kondisinya. Vitiligo ini merupakan salah satu dari penyakit tidak menular yang penyebabnya belum diketahui. Nah, tadi kita sempat singgung terkait dengan melanosit dan melanin. Nah, sebelum ke sana, kita kenali dulu anatomi kulitnya. Untuk anatomi kulit secara garis besar itu ada 3 lapisan. Yang pertama ada epidermis, itu bagian luar, itu bagian yang melindungi tubuh kita. Kemudian yang kedua ada dermis. Nah, di dalam dermis ini ada politik rambut, pembuluh darah, dan juga syaraf. Dan yang ketiga itu ada hipodermis, itu bagian dalamnya dari kulit yang berupa ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini jaringan yang menghubungkan antar jaringan, ada dari kolagen sama ada kelenjar keringat juga, termasuk di sana juga ada lemak. Dan di bawahnya lagi tuh ada otot seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mencari di mana melanosit dan melanin, nanti kita berbesar di bagian epidermis. Jadi, pada bagian epidermis ini itu ada beberapa lapisan. Cuman di sini saya nggak akan jelaskan terlebih rinci atau lebih rinci terkait dengan lapisan-lapisan dari epidermis ini. Tapi intinya di sini saya garis bawahi ada namanya stratum basal. Nah, stratum basal ini yang garis merah ini, garis merah di bawah ini, nah dia itu fungsinya untuk menghasilkan sel-sel kulit di atasnya yang bernama ini keratinosit. Keratinosit itu yang bulat-bulat merah itu. Nah, ini tuh mengandung keratin protein yang fungsinya untuk melindungi kulit. Jadi kalau misalkan lagi main di pantai, kulitnya kena gesekan dengan pasir pantai, nah keratinosit ini yang melindungi supaya kulit ini nggak rusak seperti itu, karena ada keratin protein. Dan dibentuknya dari mana? Dibentuknya dari bagian stratum basal yang garis merah. Nah, yang garis merah ini, yang sebelum bulat-bulat merah. Nah, itu tuh yang menghasilkan keratinosit. Selain menghasilkan keratinosit, stratum basal juga menghasilkan sel lainnya yang bernama melanosit. Melanosit ini berfungsi untuk menghasilkan melanin. Melanin ini yang berfungsi sebagai pigmen kulit atau yang mewarnai kulit seperti itu. Semakin banyak melanin, warna kulit seseorang itu cenderung lebih ke gelap. Melanosit ini tuh diproduksi tadi sama di stratum basal yang nantinya itu menghasilkan melanin. Nah, pada kasus vitiligo itu melanositnya itu rusak. Kalau nggak rusak itu ya tidak ada melanositnya, sehingga melaninnya nggak ada dan jadi tidak ada warnanya gitu di kulit yang tidak ada melanositnya itu. Padahal melanosit ini memiliki fungsi untuk natural sunscreen. Jadi ini tuh seperti pelindung dari sinar matahari. Kan yang matahari itu ada yang bahayanya, yaitu UVB yang lebih ke nyebabin kanker kulit. Nah, itu tuh dapat melindungi sebagai barrier natural sunscreen-nya, yaitu adanya produksi melanin dari melanosit, seperti itu. Nah, faktor risiko dari vitiligo yang pertama dapat karena ada interaksi antara genetik dan faktor lingkungan. Yang kedua, ada karena penyebabnya autoimun, kemudian bisa juga karena terbakar sinar matahari, dan yang keempat yaitu paparan kimia. Nah, untuk vitiligo sendiri dibagi dua. Yang pertama itu ada non-segmental dan yang kedua ada segmental. Yang membedakan antara keduanya yaitu penyebaran dari bercak-bercak putihnya atau depigmentasinya. Kalau misalkan non-segmental itu bersifat seperti cermin. Jadi seperti di gambar ini, yang non-segmental itu kayak cermin. Jadi kita garis sumbu di tengah-tengah, bagi dua pasiennya coba. Nah, itu tuh kayak cermin. Jadi kayak misalkan di leher itu kayak ada bayangan yang kiri dan kanan tuh seimbang, kurang lebih kayak gitu. Ataupun ketika di jari kanan ada, jari kiri ada juga gitu. Ataupun ketika di kaki kiri ada, kaki kanan ada.
Jadi seperti cermin, itu klasifikasi yang non segmental. Dan pada yang non segmental ini tuh lebih sering terjadi kasus vitiligonya. Dan ini bisa menyerang beragam usia. Sedangkan yang segmental itu biasanya terjadi pada anak-anak dan biasanya sepanjang single spinal nerve. Jadi maksudnya itu dia sepanjang saraf spinal atau saraf belakang. Jadi kalau kita tarik garis lurus dibagi dua, dia itu cuma di salah satunya. Bisa juga misalkan ini ada di bagian kiri, bisa juga nanti di kanan. Jadi nggak seperti Milor ataupun mengikuti saraf trigeminal yang di wajah, yang di sini seperti gambar ada putihnya gitu. Kenapa ini bertumpunya pada saraf? Jadi ini juga berhubungan dengan penyebabnya. Kalau misalnya pada non segmental itu disebabkan karena imun yang menyerang melanosit. Jadi kan di epidermis itu punya melanosit. Nah, si melanositnya itu pada diserang atau dibunuh sama sistem imun kita gitu atau autoimun. Sehingga melanositnya ya tadi jadi nggak ada atau jadi berkurang sehingga melaninnya kurang. Jadi terjadilah depigmentasi pada beberapa area. Itu pada non segmental. Kalau misalnya pada segmental itu syarafnya yang menyerang melanosit. Gimana ceritanya syaraf bisa nyerang melanosit? Nah, ceritanya itu jadi kan syaraf itu ngeluarin suatu zat kimia yang intinya itu bisa membunuh si melanositnya seperti itu. Nah, ada juga karena toksik metabolik. Toksik metabolik itu misalkan terlalu banyak minum alkohol atau misalkan karena merokok, intinya ada zat-zat racun yang memang masuk ke dalam tubuh kita yang mengganggu kinerja dari melanosit. Terus yang ketiga ada yang namanya Koebner fenomena. Koebner fenomena ini yaitu berupa muncul setelah trauma. Jadi misalnya kayak gini, misalnya ada pasien korban kebakaran. Nah, setelah di debridement atau setelah pemulihan lukanya, ternyata di sana tuh ada kerusakan dari area kulit yang terbakarnya itu melanositnya tidak bisa diproduksi lagi. Nah, akhirnya ya terjadilah vitiligo itu karena pasca trauma ataupun misalkan karena jatuh. Nah, setelah jatuh itu si lukanya sembuh tapi jadi nggak ada warnanya, warna kulitnya nggak ada atau depigmentasi. Nah, itu juga bisa. Nah, itu yang disebut dengan Koebner fenomena. Nah, ini yang terjadi pada segmental, pada kasus klasifikasi segmental. Itu untuk klasifikasi vitiligo. Selanjutnya gejala dari vitiligo. Yang pertama, kasus yang sangat jarang memang menyebabkan gatal dan inflamasi. Walaupun memang ini jarang sekali lagi. Kadang memang tidak ada gejala apa-apa, hanya saja di warna kulit aja gitu. Kalau misalnya beberapa orang menganggapnya kurang enak dilihat, tapi bagi yang menerima diri atau percaya diri ya tidak menjadi hambatan seperti itu. Terus yang kedua ada bercak depigmentasi atau ada bercak-bercak putih yang tidak ada warnanya. Itu bisa di kulit, bisa di rambut tubuh, bahkan sampai di iris mata juga bisa terjadi depigmentasi. Terus ada kecenderungannya apakah dia non segmental atau segmental. Pemeriksaan diagnostik yang bisa dilakukannya pertama dari pemeriksaan fisik berupa inspeksi atau melihat pasiennya, yaitu ya tadi tampak bercak depigmentasi. Yang kedua dari biopsi kulit, diambil kulit bagian yang terjadi depigmentasinya. Dan yang ketiga dari tes lab darah. Nah, tes lab darah ini lebih digunakan untuk deteksi adanya sebab autoimun atau enggak. Misalkan dari autoimun ini leukositnya tinggi atau enggak gitu seperti itu. Atau misalkan pemeriksaan imunologi itu ada bisa juga. Ini tergantung dari dokter memerlukan cek lab apa. Selanjutnya komplikasi dari vitiligo. Komplikasi dari vitiligo dapat beresiko pada penyakit autoimun lainnya. Jadi bisa jadi nanti lari ke DM tipe 1, anemia perniciosa, atau tiroisitis Hashimoto seperti itu. Dan juga untuk bagian beberapa kulit yang terjadi depigmentasi kan otomatis melaninnya kurang ya. Otomatis natural sunscreen-nya juga kurang sehingga paparan UVB yang berbahaya itu lebih lebih bisa banyak seperti itu. Dan barriernya jadi kurang, ya bisa berpotensi ke kanker kulit. Ini untuk komplikasi. Selanjutnya, terkait dengan penata laksanaan pada pasien vitiligo. Kalau misalnya pada yang kasus small atau bercak depigmentasinya sedikit, itu bisa diatasi dengan kosmetik cover up. Jadi, si warna kulit yang
terjadi depigmentasi itu ya dibantu sama kosmetik, jadi supaya warnanya merata. Atau bisa juga dibantu dengan obat topikal imunosupresan. Jadi ini berupa obat salep yang fungsinya ya tadi untuk menekan imun. Bisa contohnya itu seperti salep betametason. Tapi sekali lagi kalau untuk terkait obat-obatan kita harus kolaborasi dengan medis seperti itu ya nurse. Nah, kemudian bisa juga dengan pemberian topikal anti vitiligo. Nah, anti vitiligo ini biasanya berupa salep yang isinya itu ada antioksidan, anti radikal, dan juga anti inflamasi. Salah satu merek dagangnya itu ada PT Skin. Itu. Kemudian kalau misalnya pada kasus yang large atau yang lebar, vitiligonya banyak, yang pertama bisa sesuai dengan kolaborasi dengan medis atau dokter, pemberian sistemik imunosupresan, jadi yang diminum, misalkan seperti metilprednisolon, yang biasanya memang kalau pada orang lupus dapat rutin. Kemudian bisa juga dengan UV fototerapi. UV fototerapi ini berupa terapi penyinaran pada pasien, itu fungsinya untuk memicu adanya melanosit supaya memproduksi melanin. Nanti besaran dari sinarnya berapa, ukurannya berapa, nanti diatur. Dan seminggu berapa kali, nah nanti diresepkan lagi oleh dokternya, gitu seperti itu. Dan yang berikutnya ada topikal anti vitiligo, sama untuk yang small ataupun yang large, kalau memang diperlukan, biasanya diresepkan. Kemudian ada juga yang melakukan cakok kulit, dan juga dengan penggunaan sunblock. Sunblock ini juga untuk melindungi utamanya pada bagian-bagian yang depigmentasi ataupun untuk pencegahan untuk dari paparan dari sinar matahari kan tadi kan bisa juga terjadi karena Koeber fenomena. Bisa juga karena misalnya sinar panas akhirnya terjadi terbakar kulitnya, bisa jadi terjadi kejadian depigmentasi. Nah, untuk melindunginya itu pakai sunblock bisa, atau lindungi kulit dari matahari, misalnya ketika ke pantai yang jamnya memang jam-jam cukup panas, yang memakai pakaian misalnya pakai topi, atau pakaian yang cukup menutup tapi tetap nggak gerah gitu untuk dipakai dan nyaman. Lanjut, asuhan keperawatan pada kasus vitiligo. Nah, intinya kalau secara etiologi, yang pertama itu pasti awalnya itu karena kehilangan melanosit atau melanositnya sedikit. Terlepas dari faktor yang mungkin karena lingkungan atau genetik, nantinya itu mengakibatkan melanin menurun. Produksi melanin menurun di beberapa area kulit yang mengakibatkan depigmentasi atau bercak putih. Nah, bercak putih ini mengakibatkan warna kulit tidak merata. Nah, dari warna kulit tidak merata ini nanti bisa muncul kerusakan integritas kulit, masalah keperawatannya. Atau kalau misalkan ada muncul data kalau misalkan pasiennya kurang pede dengan kondisinya, nanti masuk ke bagian gangguan citra tubuh. Kalau misalkan ada gejala lainnya, misalkan muncul inflamasi, nyeri, nanti boleh nanti dari sana muncul aja inflamasi dari bercak putihnya. Nanti dari sana mungkin dapat muncul juga diagnosa keperawatan nyeri, nyeri akut. Nanti seperti itu. Ini yang saya garis bawahi mungkin yang kemungkinan besar muncul pada pasien dengan kasus vitiligo. Untuk intervensi yang dilakukan, pertama bisa dengan perawatan kulit. Perawatan kulit ini berupa pemberian tadi obat-obatan topikal seperti itu, kolaborasi dengan medis, kemudian observasi dari warna kulitnya, kemudian dari keluhan di kulit yang tadi depigmentasi ada keluhan atau enggak, kemudian perawatan kulit lainnya tadi pakai sunblock, kemudian menutup bagian dari paparan sinar matahari dilindungi, seperti itu. Terus ada juga peningkatan citra tubuh. Nah, untuk peningkatan citra tubuh ini ya tadi menggali aspek positif dalam pasien, gimana caranya pasien bisa percaya diri, menerima kondisinya, ataupun termasuk juga kosmetik cover up kalau memang diperlukan ya tidak apa-apa, seperti itu. Kemudian dukungan peer support ya berupa misalkan kita mengumpulkan orang-orang dengan vitiligo ini untuk saling sharing satu sama lain, saling memotivasi, bisa seperti itu juga. Ataupun edukasi terapi yang diperlukan, mulai dari edukasi dari terapi fototerapinya, ataupun edukasi penggunaan obatnya. Itu untuk asuhan keperawatan pada kasus vitiligo. Cukup sekian materi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk nurse sekalian, kalau misalkan ada yang perlu dikoreksi, mangga jangan sungkan untuk memanfaatkan kolom komentar. Atau kalau misalkan ada masukan, request materi juga boleh disampaikan di kolom komentar. Kalau misalkan suka dengan konten ini, sekali lagi jangan lupa like-nya.
dan subscribe juga. Kalau perlu disebarkan juga boleh, kalau memang dianggap bermanfaat. Cukup sekian, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.